I Gusti Ketut Jelantik. Tahukah kamu, siapa sosok Bali yang dijuluki Mahapatih yang tak pernah menyerah? Sosok yang 3 kali memimpin perang melawan Belanda dan tak satupun ia tunduk? Dia adalah I Gusti Ketut Jelantik, Panglima Besar Kerajaan Buleleng. Dan inilah kisahnya. I Gusti Ketut Jelantik itu sebenarnya siapa? Pertanyaan pertama, siapakah dia? Ia adalah Mahapatih Agung Buleleng, pemimpin perang paling disegani di Bali pada abad ke-19. Sejak muda, Jelantik ditempa dalam tradisi kesatria, keberanian, kehormatan, dan pengabdian pada rakyat. Mengapa Belanda begitu memperhitungkan Jelantik? Karena Jelantik bukan hanya pemimpin, tetapi juga ahli strategi perang. Ia paham medan, paham psikologi pasukan, dan tak pernah gentar menghadapi meriam atau senapan modern. Mengapa perang di Bali sampai terjadi? Salah satu alasan utama adalah tawan karang, hukum adat Bali yang memberi hak mengambil kapal karam di pesisir. Belanda tidak menerima ini, dan menggunakan alasan itu untuk masuk ke Bali. Bagaimana Jelantik menghadapi serangan pertama Belanda tahun 1846? Saat Belanda pertama kali mendarat, apa yang Jelantik lakukan? Ia berdiri di garis depan. Meski senjata Bali jauh tertinggal, Jelantik memilih berperang, bukan menyerah. Benteng Jagaraga jatuh, tapi Jelantik berhasil mundur teratur, menyelamatkan pasukan dan kehormatan Bali. Mengapa Perang Bali II jadi legenda? Tahukah kamu pada tahun 1848, Bali membuat Belanda malu besar? Benar, Jelantik memperkuat Jagaraga menjadi benteng terkuat di Bali. Saat Belanda menyerang lagi, pasukan Jelantik berhasil memukul mundur mereka. Ini menjadi salah satu kekalahan paling memalukan Belanda di Bali. Bagaimana dengan Perang Bali III tahun 1849? Belanda tidak tinggal diam. Ketika mereka kembali dengan kekuatan penuh, apa yang terjadi? Jelantik kembali melawan. Ia mengajak Karangasem dan wilayah lain bersatu. Meskipun kerajaan akhirnya dipaksa membuat perjanjian damai, Jelantik tetap tidak mau tunduk. Ia memilih kembali ke hutan dan melanjutkan perlawanan. Bagaimana akhir perjuangannya? Lalu, bagaimana akhir hidup sang Mahapatih yang gigih ini? Pada 1849, Jelantik dikejar oleh pasukan gabungan Lombok yang saat itu bersekutu dengan Belanda. Walau terluka, ia tetap bertempur sampai napas terakhir. Ia gugur sebagai kesatria yang mempertahankan tanah kelahirannya tanpa pernah menyerah. Apa warisan terbesar dari Jelantik? Apa yang membuat Jelantik terus dikenang hingga hari ini?